Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, pada channel saya ini adalah channel yang selalu membahas tentang matematika, ya, all about mathematics. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Menurut Galileo Galilei, mathematics is the key and door to the sciences. Ya, ini bisa kita maknai bahwa matematika itu adalah kunci dan pintu untuk menuju ilmu pengetahuan yang lainnya, ya. Jadi kita mau belajar tentang kimia, fisika, maupun ekonomi, bisa juga geografi, ya, dan banyak yang lainnya, kita memerlukan matematika, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa matematika itu penting. Jadi silakan kalian di rumah terus pupuk semangatnya untuk belajar matematika. Ya, mari kita belajar matematika. So let's enjoy the math. Yuk kita sambung materi kita. Ya, kita hari ini kita akan membahas tentang integral, ya. Ini di bagian awal, ya. Jadi kita akan mulai dengan konsepnya dulu, yaitu tentang konsep integral. Integral, ya, untuk menguasai suatu integral kita harus melalui suatu perjalanan, ya. Perjalanan pertama kita harus mengenal, ya, tentang konsep integral, dan kemudian kita memahaminya apa itu definisi dari integral, ya. Setelah itu bisa kita menggunakan konsep ini untuk melakukan penyelesaian tentang integral tertentu, yaitu integral yang hasilnya masih mengandung variabel, ya, atau nilainya masih tak tentu atau belum bisa tentukan nilainya seberapa, begitu, ya. Nah, ini di bahasan konsep integral dan integral tertentu akan kita bahas pada video yang ini, ya. Kemudian di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang integral tentu, yaitu suatu integral yang memiliki batas atas dan batas bawah, sehingga nanti bisa kita tentukan nilai eksaknya. Ya, di bagian akhir nanti kita akan mengaplikasikan integral, ya. Kita aplikasikan untuk menghitung luas dan volume benda putar. Ya, langsung saja kita ke bagian yang paling awal, ya, paling dasar, yaitu konsep integral. Kita ke konsep integral, ya. Saya sajikan ada sebuah diagram kartesius, ya. Di sini akan saya gambarkan ada sebuah kurva yang berwarna merah. Sebut saja dia fx namanya, ya. Bila ada suatu absis di sini saya berikan dengan nama x1, ya. Bila kita tentukan nilai ordinatnya nanti dengan cara masukkan absis ini ke dalam fungsi fx ini, maka akan menghasilkan ordinat yaitu berupa fx1, ya. Dan kemudian apabila kita tambahkan satu lagi absisnya yaitu x2, maka kita juga akan bisa menentukan nilai dari ordinatnya yaitu berupa fx2, ya. Kemudian dari sini akan kita gambarkan suatu daerah di antara x1 dan x2, ya. Saya buat gambarnya berupa persegi panjang, ya. Nanti panjangnya lebih kecil daripada lebarnya nih, yang lebih tinggi ini, ya. Saya gambarkan ini tujuannya nanti kita akan hitung luas ini, ya. Jadi konsep integral itu sebenarnya adalah konsep untuk menghitung luas di bawah kurva fx ini, ya. Nanti akan kita hitung luas di bawah kurva ini ada berapa, gitu, ya, dengan menggunakan konsep integral, ya. Kemudian ini kita baru mendapatkan satu luasan, ya. Kemudian apabila kita buat lagi yang berikutnya, nanti kita akan bisa menggambarkan seperti ini, ya. Ini saya anggap sampai dengan absisnya itu xn, ya, sampai dengan n, ya. Nanti akan kita temukan nilai ordinatnya yaitu di fxn, gitu, ya. Ya, jadi ini seperti luasan di bawah kurva dari x1 sampai dengan xn, ya, dengan cara kita membagi-bagi ke dalam bagian kecil, ya. Bentuknya adalah persegi panjang seperti ini. Ini namanya adalah partisi, ya. Kita partisi ke bagian kecil-kecil seperti ini, ya. Semakin kecil
daerahnya, maka nanti akan membentuk luasan yang kosong ini ya, yang kosong ini ini akan semakin hilang gitu ya. Dan juga luas daerah yang lebih atau di luar kurva ini ya, ini juga akan semakin hilang kalau ukurannya semakin kecil gitu ya. Oke, kita mulai saja ya. Kita akan menghitung luas daerah di bawah kurva ini. Langkah pertama kita akan menghitung luas untuk bagian yang paling depan ya. Jadi suatu integral ya, atau integral suatu fungsi itu kita dekati dengan mencari luas wilayah di bawah kurva ya. Karena luas wilayah di bawah kurva tadi kita partisi dalam bentuk yang kecil itu bentuknya adalah persegi panjang, maka integral suatu fungsi ini kita samakan dengan luas persegi panjang gitu ya. Dan kita ketahui luas persegi panjang itu adalah panjang dikali lebar. Nah, sekarang panjangnya siapa dan lebarnya siapa, kita lihat ya. Ini panjangnya, yaitu saya sebut dengan delta x ya, dari tepi sebelah kiri ke tepi sebelah kanan ya, untuk satu perseginya saya anggap delta x ya. Nah, nilai delta x ini bisa kita hitung dengan mengurangi dua absis yang berdekatan ya, yaitu x2 min x1 contohnya untuk gambar yang ini, atau kalau untuk yang lain berarti bisa dirumuskan dengan xn min 1 begitu ya, diberi tanda mutlak karena nanti ini berupa panjang maka hasilnya harus positif begitu ya. Dan siapakah lebarnya? Lebarnya tentunya dari bawah sini ya, dari sumbu x ini menuju ke nilai fx nya di kurva sini ya, yaitu yang warna kuning ini saya tunjukkan ini. Nah, ini adalah lebarnya, yaitu berupa fx ya. Karena kita sudah mengetahui lebarnya berupa fx dan panjangnya berupa delta x, maka kita bisa menghitung luasnya dengan mengalihkan delta x dikali fx gitu ya. Dan kemudian karena ini yang kita hitung ini adalah baru satu persegi, bukan persegi, baru satu persegi panjang ya. Nah, sedangkan kita masih punya banyak yang lainnya, maka kita harus menjumlahkannya, yaitu saya beri nama ini adalah persegi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai dengan yang n ya. Kita nggak tahu seberapa pastinya, anggap saja sampai dengan n ya. Ini kalau penjumlahan seperti ini bisa diwakilkan dengan sigma ya, notasi sigma ya. Itu artinya adalah jumlah ya, dengan menggunakan batas bawahnya adalah paling kecil adalah 1, kemudian batas atasnya nanti adalah sampai dengan n ya. Kemudian rumus fungsinya kita tulis, yaitu fx kali delta x ya, ini untuk rumus luasnya. Kemudian apabila kita dekati dengan cara kita misalkan ya, ini nilai dari delta x nya yaitu x2 kali x1 atau panjangnya ini segini, itu akan mendekati 0 ya, berarti maka tepi yang sebelah kanan ini akan semakin mendekati dengan tepi sebelah kiri ya. Nah, apabila itu terjadi, maka tadi seperti yang saya sampaikan bahwa luas yang kosong ini, di bawah kurva yang kosong ini, maka akan semakin lama semakin sempit ya, pada akhirnya akan habis ya. Jadi tidak ada lagi luasan yang kosong ya. Dan luasan yang di luar kurva ini atau di atas kurva ini juga akan lama semakin mengecil ya, sebelah kiri, dan akan habis di tepi sebelah kiri ya. Itu seandainya delta x nya mendekati 0 ya. Karena itu supaya kita bisa menghitung luas di bawah kurva ini dengan tepat, maka kita dekati dengan cara limit untuk delta x mendekati 0 gitu ya. Nah, ini adalah konsep integralnya begitu ya. Jadi dengan menggunakan limit ini kita akan bisa menghitung luasan di bawah kurva fx. Kemudian penulisan ini ya, yang ada dalam kotak kuning ini, kemudian kita simbolkan dalam bentuk yang lebih sederhana untuk mewakili penulisan ini, yaitu dengan simbol seperti ini ya. Ya, ini adalah simbol dari integral ya, bentuknya mirip dengan leher angsa ya, atau seperti huruf S, dia cuma lebih jangkung ya.
dengan menuliskan, kemudian di bawahnya ini adalah berupa batas bawah, yaitu paling kiri dari yang kita hitung ya, dari tepi kirinya yaitu X1, kemudian tepi kanannya Xn ini sebagai batas atasnya ya. Kemudian di depan integral ini kita tuliskan fungsi yang diintegralkan, yaitu fx dx gitu ya. Dx ini menggantikan delta x ya. Jadi ini bisa kita baca sebagai integral fx dx dengan batas bawah x1 dan batas atasnya adalah xn. Ya, itulah konsep dari integral. Kita masih di konsep integral, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan mengkaitkan antara integral dengan turunan atau diferensial ya. Di pembahasan sebelumnya kita sudah berhasil menurunkan suatu fungsi ya. Di sini saya berikan 3 sampel ya untuk fungsinya. Misalkan yang pertama adalah bentuk aljabar sederhana, yaitu x pangkat 4. Kemudian yang berikutnya itu adalah berupa trigonometri, yaitu saya ambil sinus theta. Kemudian yang berikutnya aljabar yang lebih kompleks, yaitu x kuadrat plus 1 dipangkatkan 3. Jadi ini ada fungsi yang dipangkatkan gitu ya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah berhasil menurunkan ini ya menjadi untuk yang x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3 ya, dengan proses bahwa pangkatnya itu dikalikan dengan koefisiennya sehingga 4 dikali 1 itu adalah 4, kemudian pangkatnya dikurangi 1, tadinya adalah 4 dikurangi 1 menjadi 3, jadi turunannya adalah 4x pangkat 3 gitu ya. Dan sementara untuk yang trigonometri, untuk yang sinus ini sebenarnya kita belum membahas ini karena ini materi di kelas 12 ya. Jadi sebagai pengetahuan saja, maka kalau kita turunkan suatu nilai yaitu sinus theta, ini diturunkan akan menjadi cos theta begitu ya. Dan kemudian ini sudah kita bahas juga, yang ketiga itu bentuk aljabar berupa fungsi yang dipangkatkan. Ini cara penurunannya, yaitu pangkatkan dikalikan dengan koefisien di sini, kebetulan ini adalah 1 ya, kemudian dikalikan dengan turunan pertama dari yang di dalam kurung ini ya. Jadi turunan pertamanya ini adalah x kuadrat, menjadi turunannya adalah 2x ya, sedangkan konstantanya berupa 0, sehingga nanti akan ketemu 2x ketemu dengan 3 ya. 3 kali 2x itu adalah 6x yang depan ini ya. Kemudian setelah itu dikalikan dengan fungsi ini lagi, tapi pangkatnya dikurangi 1, yaitu jadi 2, maka turunannya adalah 6x dikali x kuadrat plus 1 dikuadratkan gitu ya. Nah, itu adalah proses penurunan ya. Nah, apabila kita balik prosesnya dari yang fungsi yang diturunkan ini menjadi fungsi induknya ya, ini namanya adalah integral ya. Jadi integral bisa dikatakan sebagai anti turunan ya, atau kebalikan dari turunan, atau dengan bahasa lainnya yaitu anti derivatif. Kemudian apabila kita gunakan simbol ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita menggunakan simbol yang seperti leher angsa ini ya, maka bisa kita tuliskan bentuk integralnya dari yang warna biru ya. Ini saya ambil yang terakhir 6x, ini dibaca integral dari 6x dikalikan x kuadrat plus 1 kuadrat dx, untuk batas bawah adalah x1 dan batas atasnya adalah xn gitu ya. Nah, ini nilainya adalah x kuadrat plus 1 dipangkatkan 3, kemudian ditambahkan c. Nah, ini muncul ada huruf C. C ini adalah berupa konstanta, jadi ini adalah berupa angka. Kita nggak tahu ini angkanya berapa, jadi cukup dituliskan dengan huruf C saja gitu ya. Nah, kenapa muncul C ya? Nah, supaya lebih memahami ini kenapa muncul C, kita akan bahas ya. Misalkan saya punya fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 8x plus 7. Bila fungsi ini kita turunkan, tentunya akan menjadi seperti ini. Yang 2x kuadrat ini menjadi 4x diturunkan, kemudian yang min 8x diturunkan jadi 8 ya, sedangkan 7 nya kalau diturunkan
0 gitu ya, sehingga turunan pertamanya itu adalah 4x min 8. Nah, apabila saya punya fungsi lagi yang kedua yaitu gx ya, ini fungsinya mirip sekali, hanya saya bedakan di bagian konstantanya. Tadi yang fx itu adalah 7, yang gx itu adalah 100. Nah, apabila kita turunkan maka hasilnya seperti ini ya, hasilnya sama persis ya, karena dibedakan dengan cuma ada konstanta di sini ya. Jadi konstanta berapapun di sini nilainya pasti akan habis kalau diturunkannya, begitu. Nah, apabila proses ini kita balik ke sini ya, sehingga menjadi integral namanya tadi ya, maka nanti akan muncul, kalau kita integralkan, kita hanya bisa memperoleh dua suku pertama, yaitu 2x kuadrat yang kita peroleh dari 4x, integral dari 4x ya. Kemudian kita peroleh juga suku keduanya min 8x diperoleh dari 8 ini, dan kemudian kita akan munculkan suatu angka di sini. Kita nggak tahu angkanya berapa ya, kita ambil 7 bisa, ambil 100 bisa, atau mungkin ambil yang lain 1 juta, 1000 dan sebagainya, itu juga bisa ya. Jadi ada banyak yang bisa kita pilih di sini untuk mengisi sebagai suatu konstanta ya. Sehingga karena ini pilihannya sangat banyak, maka kemudian kita munculkan di sini dengan simbol C, yaitu sebagai konstanta. Bisa diisi dengan angka berapa saja ya. Karena angka berapapun di sini itu diturunkan pasti akan habis gitu ya. Jadi kalau kita integralkan, yaitu integral 4x min 8 dx, itu hasilnya adalah 2x kuadrat min 8 plus c gitu ya. Itu kisah bagaimana munculnya huruf C di sini ya. Oke, semoga bisa dipahami. Oke, untuk melakukan suatu pengintegralan ini bisa kita formulakan seperti ini. Kemudian apabila dia berupa konstanta ya, konstanta sembarang, maka nanti hasil integralnya itu adalah tinggal mengalihkan dengan x saja, yaitu jadi kx ditambahkan dengan c gitu ya. Dan apabila ada dua fungsi yang dijumlahkan atau dikurangkan, maka kita bisa menghitung integralnya dengan cara mengintegralkan yang fungsi pertama dulu. Misalkan kita fx, itu integral dari fx, kemudian dijumlahkan atau dikurangkan dengan integral dari yang fungsi kedua, yaitu yang gx gitu ya. Jadi seperti ini. Sedangkan apabila dia berupa fungsi seperti ini, berupa ada perpangkatan, yaitu ax pangkat n ya, a koefisien, n adalah pangkatnya, maka bisa diubah menjadi seperti ini. Koefisiennya menjadi a per n plus 1. N plus 1 itu adalah pangkat dari variabelnya ditambahkan dengan 1 ya. Kemudian dikalikan dengan x, pangkatnya juga naik 1, dari awalnya adalah n menjadi n plus 1 ya. Dan jangan lupa ditambahkan dengan c gitu ya. Kemudian aljabar yang lebih kompleks, yaitu bentuknya adalah ada fungsi dipangkatkan, yaitu ax plus b pangkat n. Maka kalau bentuknya seperti ini, kita bisa merubahnya menjadi 1 per a itu adalah koefisien dari x nya ya, kemudian dikalikan dengan n plus 1. N plus 1 berarti asalnya dari pangkatnya ditambahkan dengan 1, naik 1 berarti ya. Kemudian dikalikan dengan ax plus b, sama persis, cuma pangkatnya ditambahkan dengan 1. Nah, ini nanti akan kalian gunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan tentang integral. Kita ke integral tak tentu. Integral tak tentu ya, nanti integral bisa disebut juga sebagai antiturunan atau antiderivatif ya. Dalam bahasa Inggrisnya itu indefinite integral atau antiderivatif ya. Itu adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai yang pasti ya. Ini karena ada variabelnya atau masih mengandung variabel, sehingga cara pengintegral yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut dengan integral tak tentu. Ya, silakan dipahami. Ini yang saya kasih background warna kuning ini ya. Bisa di pause dulu dan dibaca berulang-ulang ya, supaya lebih paham ya. Kemudian bisa di play lagi ya. Sudah ya, kita lanjutkan lagi ya. Saya tampilkan lagi, ini adalah rumus untuk pengintegralan yang tadi kita bahas di sebelumnya ya.
nanti rumusnya akan kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan tentang integral tertentu ya. Contohnya seperti ini. Tentukan integral dari fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x min 1 kuadrat plus 7 ya. Caranya ya, saya cetak dengan warna yang berbeda untuk tiap sukunya ya, supaya nanti kita bisa lebih mudah untuk melihatnya dan lebih mudah untuk memahaminya ya. Langkah berikutnya, saya pisahkan tiap sukunya menjadi integral yang sendiri-sendiri ya. Ya, ini saya gunakan konsep yang ini ya. Jadi bahwa kalau ada dua fungsi yang diintegralkan, nanti bisa diintegralkan masing-masing gitu ya. Ya, ini caranya bebas ya, bisa langsung, bisa dipecah seperti saya ini ya. Tujuan saya memecah ini supaya kalian lebih memahami tentang formula yang ada di ruas kiri ini ya, yang di kotak tabel ini ya. Kita lanjutkan lagi. Kemudian kita integralkan ya. Ini yang integral 4x pangkat 3, kita gunakan formula yang keempat, yaitu ax pangkat n ini ya, menjadi seperti ruas kanan ini ya. Maka kalau ada 4x pangkat 3 diintegralkan, itu maka menjadi 4 per 3 plus 1. 3 plus 1 itu asalnya dari pangkatnya ditambahkan dengan 1 ya, kemudian dikalikan dengan x pangkat 3 plus 1 ya, kita tambahkan dengan 1 lagi, ini pangkatnya, kemudian plus c gitu ya. Kemudian untuk yang merah, yang 5x min 1 pangkat 2 ya, itu kita gunakan konsep yang terakhir, yang ini yang bawah, maka menjadi 1 per 5 dikalikan pangkat dari ini ya, kita tambahkan dengan 1, yaitu 2 plus 1, kemudian dikalikan dengan fungsi itu lagi 5x min 1 lagi, kemudian pangkatnya ditambahkan dengan 1 juga ya, kemudian jangan lupa plus c ya. Kemudian untuk yang warna hijau ini, itu kita gunakan konsep konstanta, bahwa nanti integralnya itu cukup dikalikan dengan suatu variabel yaitu x, yaitu sehingga integralnya itu adalah 7x plus c gitu ya. Setelah kita integralkan masing-masing ya, kita tadi peroleh ada konstanta c yang warna biru, ada c warna merah, ada c yang warna hijau ya. Semua ini adalah konstanta. Berapapun konstanta ini ya, kita tambahkan dengan yang warna merah berapapun dia, dan kita jumlahkan lagi dengan yang warna hijau ya, berapapun nilainya, nanti hasilnya akan tetap menghasilkan suatu konstanta baru lagi ya. Sehingga karena nanti berupa konstanta lagi, sehingga nanti kita cukup menuliskan satu saja di sini, yaitu c saja, nggak usah tulis tiga-tiganya gitu ya. Ya, kalau udah kita lanjutkan lagi. Kita sederhanakan, kita hitung yang penyebutnya ini 3 plus 1 menjadi 4 ya, pangkatnya juga kita jumlahkan, 3 plus 1 jadi 4 ya. Kemudian yang bagian penyebut ini di suku kedua, yaitu 2 ditambah 1 itu adalah 3, 3 dikalikan 5 itu adalah 15, jadi 1 per 15 ya. Ini pangkatnya juga kita jumlahkan, 2 plus 1 menjadi 3, kemudian yang belakang masih tetap ya. Kemudian kita sederhanakan lagi untuk yang 4 per 4 ya, ini hasilnya adalah 1 tidak perlu ditulis sebagai koefisien ya, jadi cukup ditulis x pangkat 4 saja gitu ya. Kemudian suku berikutnya masih sama, sudah sederhana ini, yaitu 1 per 15 dikali 5x min 1 pangkat 3, dan belakangnya juga tetap gitu ya. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa hasil dari integral fx sama dengan 4x pangkat 3 min 5x min 1 kuadrat plus 7 ya, itu adalah x pangkat 4 ditambah 1 per 15 dikali 5x min 1 pangkat 3 ditambah 7x ditambah c ya. Ya, begitulah cara pengintegralan pada integral tertentu. Silakan nanti kalau belum paham bisa diulang lagi penjelasan saya dari titik dimana kalian belum paham. Oke. Ya, supaya lebih memahami apa yang saya sampaikan tadi, silakan kalian di rumah menyelesaikan soal berikut ya. Tentukan nilai dari integral 10x pangkat 4 ditambah 39x kuadrat ditambah 8x ditambah 13 dx, dan silakan nanti kirimkan jawabanmu di kolom komentar di bawah ini ya. Ya, silakan lanjutkan belajarnya di rumah ya, tetap jaga semangatnya ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kalian semuanya. Untuk pintar matematika, kalian cukup jadi pribadi yang supermate.
suka pelajaran matematika. So let's enjoy the math. Ya, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.